harus kau siapkan. Apa itu, Mbah? Kamu harus menyiapkan darah segar dari hewan yang baru disembelih. Mas Rizky, habis dari mana tuh? Katanya kok kayak capek banget. Kenapa? Di rumah lagi ada konflik sama istri ya? Mas, kadang laki-laki itu cuma butuh dimengerti loh. Kedatangan saya ke sini, saya ingin meminta tolong, Mbah. Saya ingin memiliki seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri. Saya ingin membuat istrinya gila dan laki-lakinya mencintai saya secara ugal-ugalan. Itu bukan masalah buat gua. Tapi dengan semua permintaanmu untuk memiliki pria dan menyakiti istri dari si pria ini, semua ada konsekuensinya. Apa itu, Mbah? Kamu siap menerima akibatnya. Apapun konsekuensinya akan saya terima. Asalkan saya bisa mendapatkan apapun yang saya inginkan. Yang harus kau siapkan. Apa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5. 5 ribuan semua. Cukup uang segini. Bang. Apa sayang? Bang. Cuma segini nggak sih? 25.000 tuh cukup kemana? Sayur aja sekarang itu udah mahal, tahu nggak? Lu jadi istri tuh nggak punya otak. Kecuali gue nggak ngapa-ngapain. Ini gue mau berangkat kerja. 25.000 itu duit, bukannya daun. Gue ini nyari duit sampai keringet-keringetan, dari ujung pala sampai ujung kaki. Lu pikir cukup? Soal cukup atau enggak, itu urusan lo. Yang penting, gue udah menafkahin lo. Seharusnya, lu tuh jadi istri bersyukur. Gue kalau misalnya mau nyari yang lebih dari lo, banyak. Oh. Jadi gitu. Punya otak gak lu? Lu aja nggak bisa mencukupi kebutuhan gua. Lu mau cari lagi yang lain? Ngaca. Ngaca, harusnya lu tuh ngaca. Ah! Gua kan cuma ngomong nggak cukup. Tapi kenapa dia ngomongnya kayak gitu? Sakit. Sakit, Bang. Kalau misal kayak gini gue di rumah makin kagak betah aja. Istri nggak ada bersyukur sama sekali. Padahal gue udah kerja. Dimana gue nganggur kali. Pusing gue. Kayak gini. Ya istri nggak ada bersyukur sama sekali. Padahal mah duit 25.000 cukup buat biaya dia. Salah. Hari ini gue udah beli ayam, beli kangkung. Anaknya dimasak apa ya? Oh, ayam rica-rica kali. Kayaknya enak ya.
sama kumis kangkung. Sekarang makan enak hari ini. Mas Rizky, habis dari mana tuh? Katanya kok kayak capek banget. Kenapa? Di rumah lagi ada konflik sama istri ya? Ih, Mas, kadang laki-laki itu cuma butuh dimengerti loh. Kalau begitu, Mas bisa pulang ke rumah aku kok. Umi Bar. Astagfirullahaladzim. Apa itu kok serem banget sih? Apa itu tadi ya? Kok nggak ada? Ya, apa kok serem banget sih? Aduh, mana pengen pipis lagi. Gimana ya? Tadi makhluk apa ya? Kayak bukan hantu, tapi serem banget. Mas bener lah. Matahari rumahnya dekat banget. Pinggang udah sakit dah. Aduh. Gue bingung saya RT. Nah, habis lebaran begini-gini biaya. Orang ada perubahan pisan. THR nih THR. Buru-buru kali ngebeliin gua kain sarung. Baju koko kali. Orang pisan. Duit kira ngamplopin. Kira paling gede buat paling kecil buat gocap kali gitu. Girang buat mudah. Buru-buru begitu. Bang dibawain bingkisan di bang sebungkus dong. Akar kelapa, akar kapuk. Wah, heran gua. Orang ada peningkatan pisan. Kerja puluhan tahun jadi hansip. RT medet buat kali gitu. Ada peningkatan masalah gaji. Baru-baru peningkatan masalah gaji. Uang rokok ge. Orang pisan tinggal malam. Gua kalau bisa gue turunin RT. Ganti. Nian gua yang jadi RT. RT orang ada kinerjanya apa RT? Layang loyong. Bantuin ronda ya kagak. Gaji unggal bulan ya anggar beres gitu-gitu juga. Kali taikin kali. Bilang cepet mah. Paling kecil cepet. Girang buat muda. Orang bisa. Kalau ketemu nih. Kalau ketemu habis gue pala kan.
panas banget. Mau ngayap lagi. Udah semenggaknya udah jalan dah. Pinggang udah berasa sakit. Dari malam aja gigit mulu. Ada napas sebenarnya. Gua kita rokok. Gurih bener nih. Bawa kopi. Warga sampai orang yang kali bagian telat ibu terima gue mah THR bagian baru udah lebaran udah kelewat namanya bodo amat gue udah gue terima bae lebay ini mah bakal dirokok mah udah gue tolak bisa norak girang buat gue merasa gue anggap saudara mah kalau dia ngasih buat dirokok sih keliling gue tiap hari kanan kan itu girang mas udah bawa itu kue kaleng apa gitu rangsek apa girang ginang kayak apa gitu kalau pelatih ngeronda apa bisa kopi ora rangsek ginang ora ronda bisa ngelamun ronda ya Allah dari mana Pak Yogi biasa ngecek sawah sawah yang lu bahas ini terus lepas sono bisa siapa saya tunjuk saya tahu saya muter sono galangan sono oh iya mari ngomong-ngomong ini ya iya Aisyah apa jadi botoh amat lama-lama ya Aisyah yang single parent itu parent makin hari penampilannya makin ngegoda wae kira-kira kalau kawin sama gue dia mau apa kagak ya Pak Yoginya mau nggak kalau gue sih mau aja mau banget malah dianya mau nggak tapi kalau cewek zaman sekarang mah kan urusan ganteng sama penampilan mah nomor 2 untung mah duit ya nggak lah itu dia duit sekarang mah yang penting ya tapi Pak Yogi kalau saya lihat-lihat ya emang bener kata Pak Yogi sih kalau keliling nih kalau ngeliat dia Roman udah orang penindak pisan pengen memandangi wajahnya yang itu tahu dia beda Pak Yogi kemarin ditanya dia rokok begitu papasan sama dia Romanya tuh udah langsung tahiyat aja berbentak tuh gitu rasa depan gitu banget saya lihat-lihat itu ini kecantikannya kalau dihitung 1 sampai 5 dia yang keberapa ya 1 3 4 5 duanya mana pokoknya nggak ada duanya dah musim nggak ada duanya kecantikannya itu udah paling blond jadi kalau kata binatang nih ayam negeri yang kita piara dari kecil itu udah umur 5 kilo. oh gitu Blonto. begini dong Itu. Jadi kalau ngeliat udah nenek air ludah, mulai sampai kering air ludah saya. udah gitu rambut tadi apa namanya tuh di apa tuh apa sih namanya Tiko. Dibray Oh, digray. terus kalau ketip angin kan Begini ya. wah marmo kan kecil sama kita ya Kalau ibarat film-film barat mah blonde ya. blonde apa Itu yang rambutnya diwarnain. iya blonde itu apa dulu gua nggak ngerti Pak Yogi nggak tahu. apa Ntar saya kirim linknya. Pak Yogi jadi orang-orang nggak tahu. Ntar saya kirim linknya. Bagaimana sih blonde? oh berarti dia pakai link gitu Ada linknya. Saya lihat-lihat emang. Saya kalau ngeliat cewek pakai rambut blonde kayak gitu. Udah mata kayaknya udah. Kalau kata pakai pupu mah udah habis 5 botol mah. Pengennya udah susah deh. Tadi kata-katain udah diungkapkan. ya itu aduh saya kalau nggak ngerti hukum udah saya culik kayak itu orang Culik. kalau nggak mandang hukuman negara kalau negara nggak ada hukum aja saya culik tuh orang Jangan kan Pak Yogi. Saya aparat aja
Saya mau ogah keliling udah. Saya nemenin dia di rumahnya. Kalau kagak ada hukum. Itu dia makanya. Negara kita kan sekarang Pak Yogi yang namanya negara hukum. Apa-apa aja kita udah dipidanain be udah susah. Makanya. Ya, aku tuh gimana ya, setiap dia kali liwat rasanya syahwat ini. Meronta-ronta. Ibarat kata anu mah Anu, kayak musang birah gitu. musang. Udah bukan musang yang bagus ini. Bukan musang pandan ini udah. Udah kalau gitu dah. Negara hukum. Apa? Assalamualaikum. Begitu dong. Iya. Terkait temen lagi. Mungkin ge. Iya dah. Mau ke sawah lagi. Iya. Ayo. Kalau ngomong nggak pernah meleset omongannya. Emang itu bocah gue liatnya gelontok banget kayak negeri 5 kilo. Aduh. Bagus Ya. banjir kemarin cepat surut. Udah kagak ada duanya udah di kampung ini mah. Jadi tanaman padi gua kagak pada Gelontok, busuk. Rambutnya pakai diwarna-warnain. Gila. Si Ansip tumben-tumbenan ngejogrok baru di sini. Ngeliat kayak gitu dah. Nah. Gabut banget gabut. Nah. RT nih. Mau ngasih TR kali nih ketinggalan. RT pelit gitu aja lu sebut-sebut. Pas Hatta. Kira RT. Lu ngapain sini? Habis keliling-keliling. Ini ngelamun beda. Adem banget. Lah keliling panas banget. Tengah hari kayaknya dekat banget matahari. Aduh. Beneran kalau lu keliling di sekitaran sawah mah. Ini kan atasnya kan padi nih, pun padi. Bawahnya kan gue piarain ikan emas. Tuh. Nanti kalau misalnya ada yang mancing, Ya. lu waru-waruin. Udah tenang Pas Hatta. Udah kagak usah khawatir. Bukan gitu di masalah lagi tahun kemarin. Gue piarain ikan emas kan banyak dah, ada kali 10 kilo mah. Masa pas kelar panen, maksud gue panen padi kelar, kan ikan kagak deh. Set deh. Pas Hatta bukan memerintahkan saya. Makanya mumpung ada lu, sambil liatin kalau ada yang mancing, lu waru-waruin dah. Ikan emas doang jair enggak? Kagak ikan emas doang. Oh ya Dik, lu kan sebagai aparat ya di lingkungan kita ini. Gue denger ini sih bukan gue denger kata gue doang, yang lain gue pada ngomong rumah tangga si Linda sama si Rizky emang benar-benar lagi senter. Sekarang gini nih Pas Hatta ya. Iya. Biar kita ngobrol. Alangkah baiknya kita nyebat dulu. Nyebat. Baik saya punya Yoto. Emang lu nggak punya? Ora. Dik. Lu pakaian doang hijau, timbang Yoto aja lu orang gablek lu. Kata sama. Punya gue mah. Gue hijau gue beda. Gue bukannya pelit deh. Nih gue ambil nih. Yoto ini. Orang kalau mau niat mau sambil melihat sawah Pas Hatta bawa kopi sekalian. Kopi sama termos ada di gubuk sono no. Emang gue nyadangin buat yang kulit. Iya. Lu kalau pengen ngopi nyamperin aja ke sono ke gubuk. Itu digebukin yang kuli. Kagak kan lu pakai enggak. Jadi begini Pas Hatta. Itu bener rumah tangganya lagi pada retak. Biasanya kalau orang berumah tangga sering cekcok, sering bertengkar, apalagi bukan sekali 2 kali. Gue ngedenger asa gue mau lewat warung, dia suka ini suara ya gimana sih, kayak si Winda yang banting piring, kayak suara gelas pecah. Pokoknya rumah tangganya bener-bener ini sih kayaknya ini udah tanda-tanda rumah tangganya kagak harmonis Saya bukannya gimana Pak ya? Bukannya saya nggak percaya ini mah. Saya emang udah banyak denger
berita masalah si Winda sama si Rizky nih, yang saya dengar-dengar juga ada aja tuh ya beberapa laporan dari warga kalau rumah tangganya si Rizky sama si Winda tuh ya sering-sering cekcok lah kayak gitulah. Cuman ya saya kan sebagai aparat nggak bisa, maksudnya ya gimana ya, nggak bisa langsung mempercayai omongan dari orang itu kan ya. Nama saya kan yang namanya sering-sering patroli ya. Iya. Saya sendiri kan belum pernah mendengar dari telinga saya sendiri kalau emang dia tuh ya sering-sering cekcok lah atau berantem lah kayak gitu. Saya cuma baru dengar dari ya beberapa warga aja sih. Ya kalau gue sih terus terang aja. Emang secara mata gue nggak pernah lihat. Tapi kalau secara mendengar, gue sering dengar. Jadi inti permasalahannya ekonomi. Dan yang kedua, dia kan berumah tangga kan udah lama nih. Kalau nggak salah hampir 5 tahun. Nah, belum dikaruniain anak. Tuh. Sesusah-susahnya ekonomi, kalau emang punya anak, pasti rumah tangga akan bertahan, Nah, karena dari segi hak asuh anak, jangan sampai anak terlantar. Nah, sekarang ekonomi kurang, ya kan? Anak kagak ada. Iya. Ya buat apa kata berumah tangga? Udah susah. Anak kagak. Apa yang kudu dipertahanin? Ya, Ya kan? bener sih. Bener, mungkin faktor yang bikin ya dia sering bertengkar tuh ya bisa dibilang kayak gitu ya Pak Sata ya. Saya Nah, juga iya. ya saya juga memaklumi ya. Saya kan sebagai aparat ya mengetahui gimana kondisi masyarakat sekitar kita kan. Ya saya juga berpikirnya pas semenjak warga ada aja laporan dari warga gitu ya Pak Sata ya. Saya langsung berpikirnya tuh ke situ. Mungkin ya salah satu faktornya tuh ya ekonomi. Ya kan kita lihat sendirilah. Si Rizky kan yang namanya kerja serabutan kan kayak gitu ya Pak Sata ya. Yang mana mungkin lah penghasilannya bisa mencukupi seorang istri ya. Pak Sata kan tahu sendiri istrinya kan ya Iya. glowing kayak gitu. Mungkin kan butuh perawatan buat dirinya dia sendiri. Nah, itu Beneran. Nah, sekarang seumpamanya si Rizky sama si Winda bubar, pokoknya orang yang paling depan ngegodain Winda, gua. Nggak bisa begitu Pak Sata. Maksud lu gimana, Sebenarnya Pak Sata ya. Ini mah sebenarnya ibarat kata mana? Saya juga mau Pak Sata. Kalau kayak lu mah udah kagak banyak kepilih dari Winda. Ya bukan gua ngerendahin lu sih, apa yang mau diharapin. Kalau gua kan walaupun tua juga, udah rambut ubanan, kan ekonomi gua kan masih di atas rata-rata. Kalau masalah ekonomi Pak Sata emang saya kalah Pak Sata. Kalau memiliki cinta yang tulus saya punya. Jadi Winda lu mempanin cinta aja. Ya, Hah? kayak saya suruh kerja di rumah Pak Sata. Lah, Bantu-bantuin ngapain dia tuh. lah habis gua garap. Kuli-kuli nyuci tuh Pak Sata. Ya ilah. Iya, gua denger-denger THR gede kemarin. Main negesin THR. Boro-boro THR Pak Sata. Ya ilah. Kali bilang biara mah bawa-bawain kue kaleng. Sekaleng orang pisan. Tahu dia wek. RT kayak gitu pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pada ramai nih. Lah mau ngapain emang mau rame? Emang kita janjian. Duduk teh. Pada ngobrolin apa ini? Ngobrolin RT. Ngobrolin RT. Enggak dikasih THR. Aduh, THR mau udah lewat di. Udah boleh THR Pak RT. Tunjangan hari. Raya. Oh iya. Bukannya saya mau ikut campur nih. Tadi saya dengar dari jauh kalian pada ngobrolin rumah tangganya si Rizky. Kalau bisa mak, Mas Hatta, Bibi, kita sebagai pendengar nggak usah ikut campur. Itu rumah tangga dia.
biarin aja. Lu ngomong apaan sih, Teh? Siapa yang ikut campur, Teh? Cuma ngobrol doang, ngedengar. Ya itu sama aja. Kita liatin aja lah. Itu rumah tangga dia. Teh, emang benar. Ini kan rumah tangga mereka. Tapi gua sebagai orang yang bersebelahan dengan dia ini, gua merasa risih. Masa risih gimana? Gua lagi tidur. Tahu-tahu ada suara piring pecah. Ngedadak. Ada suara apalah dibanting-banting begitu. Kan gue sebagai tetangga gue keganggu. Gimana gue kagak mau ikut campur, Teh? Pak Sata, kita sebagai tetangga harus memaklumi hal itu. Dia kan berumah tangga. Ada keributan. Banting-banting itu udah wajar. Tapi jangan sampai kita mencampuri terlalu dalam urusan mereka. Wajar apa yang wajar, Teh? Gua berumah tangga udah hampir 26 tahun. Nggak pernah ada ceritanya suara bantingan lah, atau suara gelas pecah, atau semacamnya. Kagak pernah. Tapi mereka hampir tiap hari, ini udah berjalan hampir 2 tahun ini nih, selalu cekcok. Gue merasa keganggu dong. Pak Sata, kehidupan rumah tangga orang itu berbeda-beda. Iya, rumah tangga Pak Sata nggak pernah ribut. Tapi kan berbeda dengan keadaan dia. Ya kita kan nggak tahu. Makanya saya pesan, Pak Sata jangan terlalu dalam ikut urusan mereka. Gua bukannya ikut campur, Teh. Kalau emang sekiranya Rizky sama Winda rumah tangganya selalu retak, selalu bertengkar tiap hari, bertengkar tiap malam, kalau kata gue mendingan bubar. Nah, kalau dia bubar, kan gue ada harapan. Gue udah lama nih ngincar si Winda. Gue majak selingkuhan dari awal baren dia cekcok. Gue mau nggodain. Cuma gue masih mikir. Nah, sekarang rumah tangganya udah begini. Kalau kata gue mau bubar aja udah sekalian. Astagfirullah Pak Sata. Itu hal yang nggak baik Pak Sata. Boleh kita senang sama seseorang. Tapi kan Pak Sata tahu dia udah berumah tangga. Daripada berumah tangga cekcok tiap hari, buat apa dipertahanin? Mendingan bubar sekalian. Itu bukan urusan kita. Itu urusan rumah tangga mereka. Kalau menurut lu gimana, Di? Pak RT, ngapa jadi nanya ke saya sih? Saya sama Pak RT sebagai aparat yang baik dan patuh, saya emang nggak memihak Winda sama suaminya tuh si Rizky, nggak memihak juga Pak Sata, nggak memihak juga RT. Saya mah orangnya netral karena yang saya suka Aisyah. Tapi Pak Urusan Sata, dah. satu saya pesan, Pak Sata jangan terlalu dalam mencampuri urusan rumah tangga mereka, apalagi menyebar isu yang nggak baik. Kasihan sebagai Rizky dan Windanya. Kasihan, emang dia siapa gua? Saudara gua bukan, kerabat gua bukan. Apa yang kudu gua kasihanin dari mereka? Hah? Ya, kita tahu kan keadaan Rizky. Kita harusnya ngebantu untuk ngedamain rumah tangga mereka. Nggak ada. Boleh minta ke Pak Sata. Sekarang gini deh, Teh. Saya nih sebagai aparat kampung ya. Memang, Teh. Saya baru kali ini ngomong nih sama RT nih. Emang udah banyak juga, Teh, beberapa warga yang melaporkan tentang masalah rumah tangga Rizky sama Winda. Ya kayak gimana ya, saya untuk menangani masalah ini Teh, saya kan cuma sebagai aparat, tugas saya mengamankan. Jadi saya minta pendapat nih dari RT nih, gimana nih untuk kita menangani masalah rumah tangganya Winda sama Rizky. Biar ini nih kampung kita nih nggak ada lah yang beredar-edar isu tentang KDRT lah atau apalah semacamnya kayak gitu Teh. Saya mau Teh ya, kampung kita ini Teh aman, nggak ada masalah-masalah KDRT kayak gitu Teh. Saya juga pernah dengar tuh tentang KDRT dan kekerasan dalam rumah tangga di kampung kita ini. Ya, lo tahu sendiri lah ini. Ini maksudnya apa ini? Hah?
Ini secara kagak langsung, ini nyinggung perasaan hati gue nih. Ini, gue kagak senang gini teh sama kelakuan lo. Oh, Pak Sata, saya nggak nuduh Pak Sata. Pak Sata aja yang marah, yang merasa. Saya cuma begini. Tapi gue udah tua teh, gue ngerti isyarat, gue ngerti peribahasa. Dengan begitu tangan lo, ini udah bukti bahwa lo kagak senang sama gue kalau begini. Bener. Nah, dia udah merasa. Lah iya, tapi emang maksud lo gitu kan, mau musuhin gue dari dulu lo sama gue kagak enak-enaknya lo. Ya pokoknya gini aja Pak Sata. Makanya saya tegaskan nih, sekali lagi. Kalau ada rumah tangga keributan Rizky sama Winda, jangan sampai Pak Sata ikut campur. Apalagi menyebar isu yang nggak benar. Gue bukan nyebar isu teh, ini emang bukti, ini kenyataan. Gue bukan nyebar isu. Saya tahu si Winda cantik. Pasti Pak Sata ini mengharapkan sesuatu dari rumah tangga mereka. Gitu Pak Sata. Iya. Gue ngarep-ngarep dia bubar teh. Tuh. Biar si Winda gue Apa itu? jadiin bini gue. Apa itu bukan hal yang salah? Salah bagi lu teh, tapi kalau bagi gue kagak salah. Karena gue kan mapan. Wajar aja dong gue punya niat yang lebih. Aisyah itu lebih cantik Aisyah. Dia jangan ngomongin Aisyah. Aisyah itu lebih cantik. Kenapa nggak sama dia aja? Dia kan sendiri. Teh, Ini rumah tangga orang dicampurin. gue kagak ada minat, nggak ada hasrat. Walaupun Aisyah kata lu berdua cakep. Tapi kalau menurut gue, Aisyah ini standar bagi gue. Tapi yang lebih istimewa buat gue, si Winda. Rendahin dia. Rambutnya udah dikuning-kuningin. Win, lu kenapa? Win, Gak mau. Winda. Ya iya, lu kenapa? Jangan, pergi. Winda. Lu kenapa, Win? Lu kenapa sih? Gue baru pulang kerja. Lu malah kayak gini. Win. Winda. Jangan sentuh aku. Pergi. Win, Jangan sentuh. Pergi. Winda. Pergi. Gue bilang pergi. Lu kenapa sih? Pergi sekarang, pergi. Baru pulang kerja malah lu suruh pergi. Oke, gue pergi. Bilahi. Coba jabu. Ikan. Sin.
Sopak disopingin. Sopak sigar. Sopak yang dari kulon, yang dari wetan, yang dari yang dari data sebab disebutnya sebab sigang sebab disebut sebab sigar. Tidak biasa. Musuh-musuhku berlalu telah tumbang. Sekarang tinggal gue sendiri yang ada di wilayah ini. Cuma satu sainganku, tapi tidak lama lagi dia akan aku singkirkan.
Tinggal menunggu bulan purnama untuk kesempurnaan ilmu agar lebih kuat dan lebih abadi. Itu bukan masalah buat gua. Tapi dengan semua permintaanmu untuk memiliki pria dan menyakiti istri dari si pria ini, semua ada konsekuensinya. Apa itu, Mbah? Kamu siap menerima akibatnya. Apapun konsekuensinya akan saya terima. Asalkan saya bisa mendapatkan apapun yang saya inginkan. Konsekuensinya adalah bukan cuma di dunia. Ini juga berakibat dalam kehidupanmu sehari-hari. Bila mana kamu tidak sanggup menjalani persyaratan dan pantangan yang aku berikan. Kau siap? Siap, Mbah. Kalau kau siap, ada beberapa pantangan yang harus kamu jaga dan tidak boleh kamu langgar. Apa itu, Mbah? Kamu tidak boleh bercermin tengah malam. Baik, Mbah. Dan yang kedua, semua pakaian kotormu tidak boleh kau jemur di luar rumah, khusus untuk di kamar mandi aja. Dan ada pun persyaratan yang harus kamu persiapkan sepulangnya dari sini. Kamu harus mempersiapkan 3 jenis yang harus kau siapkan. Apa itu, Mbah? Yang pertama, kamu harus menyiapkan 3 tusuk sate gagak. Yang kedua, kamu harus menyiapkan darah segar. Darah segar dari hewan yang baru disembelih. Dan yang ketiga, kamu harus menyediakan 7 bunga yang jenis berbeda. Dan waktunya adalah pas malam bulan purnama. Kau taburkan bunga ini di halaman rumah laki-laki yang kau maksud. Baik, Mbah. Saya mengerti. Saya akan melaksanakan semuanya. Sebelum kau meninggalkan tempat ini, siapa pria yang kau maksud? Rizky, Mbah. Dan untuk wanitanya? Dan istrinya bernama Winda. Rizky dan Winda. Untuk selanjutnya, ritual ini akan Mbah lakukan malam ini. Dan kamu silahkan meninggalkan. Baik, Mbah. Terima Biar kasih. semua ini aku yang menjalani. Memang ini yang kusuka.
Baiklah, akan aku jalani ritual ini untuk membuat gila si Winda dan menyatukan hati si Rizky dan Aisyah. Bolak-balik, balikan hati si Rizky. Bolak-balik, tinggalkan Winda, berbalik ke Aisyah. Rizky, 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 Rizky. Winda, Winda, Winda. Mulai malam ini kau akan lupa jati dirimu yang sesungguhnya. Winda, Winda. Winda, lupakan Rizky, lupakan dirimu. Sekarang aku akan menyatukan hati Rizky dan Aisyah. Rizky, tinggalkan Winda. Berpaling hatilah kau ke Aisyah. Rizky, Aisyah, bersatulah kalian, bersatu, bersatu. Bersatu, dua hati menjadi satu untuk selamanya. Dua untuk satu. Dua untuk satu. Menyatulah.
menyatulah hatinya. Win, kamu kenapa? Winda, Win, Win, sadar Win, Win, kamu kenapa? Win, istighfar kamu Win, 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 istighfar, Winda, kamu istighfar Win, Winda, Win, Winda, Winda, jemput sayang, Winda, Win, kamu istighfar Win, Winda, Win, jemput, Akhirnya Winda, jemput Win, okser juga itu dukun. Sia-sia gue bayar mahal. Winda, kamu jemput Winda, kamu kenapa Win, nyebut Win, Winda, Winda, nyebut Win, Winda, Apa istri kamu, Mas? kamu ngapain aja ke sini? Udah, Mas, tenang aja. Kamu gak bakalan tahu semuanya kok. Win, Alias maksud kamu apaan, Ay? Maksud kamu apaan sih, Ay? Kayak gitu? Maksud kamu apaan sih, Ay? Kayak gitu? udah, Mas, tenang aja. Win, Winda, kamu mau kemana? Dia udah biarin. Win, Biarin aja dia, Mas. Winda, Udah, biarin aja dia udah gila. Win. Udah, Win. Winda, Apaan sih dasar cewek gila? Win. Udah. Udah, Win. Winda, kamu mau kemana? Win. Winda. Dia udah bilang kayak gitu, di sini ada aku. Ya dia kan istri aku. Udah, Mas. Kenapa dulu? Ya tapi kan dia istri aku, Ay. Aku tahu, tapi kan dia udah gila. Sekarang ada aku.